Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman remeh-temeh semua. Hari ini, alhamdulillah kita beremeh-temeh lagi. Kali ini dengan seorang siswi SMA, tapi bukan di Tangerang, tapi jauh dari Tangerang. Siswi ini baru kelas 10, tapi prestasinya sudah banyak sekali. Mungkin kita langsung perkenalan saja. Assalamualaikum Mbak Jessi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik teman-teman semua, kita akan lihat siapa sih Mbak Desi ini. Kita lihat biodatanya sebentar ya, biar kita paham beliau siapa dan bagaimana. Ya, nama lengkapnya Mbaknya adalah Jessi Nora Sandi. Tempat tanggal lahir di Lamongan. Seperti tadi saya bilang, bukan di Tangerang tapi adanya di Lamongan. Ya, kemarin kita sempat ke Papua, hari ini kita ke Lamongan. Tanggal 26 Mei 2005 berarti usianya sekarang sudah sekitar 15 tahun. 15 tahun, luar biasa ya. Nah, beliau sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Babat Lamongan, baru kelas 1 ini. Alamatnya di Kecamatan Kepuh Baru, Kabupaten Bojonegoro. Nah ini loh yang saya bilang luar biasa itu prestasinya. Peraih medali pada lomba podcast ME Award 2020. Nanti kita minta yang tahu siapa sih lomba itu gitu ya. Lalu juara favorit Olimpiade Ekonomi tingkat nasional, bukan tingkat kota dan kabupaten tapi sudah tingkat nasional gitu kan. Lalu juara 1 lomba membaca puisi virtual tingkat nasional pula gitu kan. Dan yang paling luar biasanya adalah baru kelas 10, artinya masih ada kelas 11, kelas 12, dan prestasinya akan sangat panjang sekali nantinya. Hobinya membaca dan menulis. Nah ini kata-kata mutiaranya yang menggelitik saya. Do what you love and love what you do. Mungkin Mbak Jessi bisa menerangkan kenapa kata-kata mutiaranya seperti itu. Monggo Mbak. Baik, kata-kata mutiara saya adalah do what you love and love what you do. Itu artinya lakukan apa yang kamu suka dan sukai apa yang kamu lakukan. Jadi setiap hal yang saya sukai itu harus saya lakukan. Dan apapun yang saya lakukan itu harus saya sukai. Jadi tidak ada hal yang saya lakukan tapi tidak saya cintai. Seperti itu. Oke, Pak, ini kan tadi saya lihat prestasinya banyak ya. Jadi panjenengan itu prestasinya luar biasa. Boleh dong diceritakan sedikit apa sih lomba podcast ME Award itu? Lomba apa itu? Lomba podcast ME Awards diadakan 1 bulan yang lalu. Pada waktu itu saya tidak ada keinginan sama sekali untuk mengikuti perlombaan tersebut. Dan pas waktu itu di suatu malam guru saya menghubungi saya dan meminta saya untuk mengikuti perlombaan podcast seperti itu. Pada awalnya di ajang perlombaan ME Awards, saya hendak mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Saya ingin mencoba. Soalnya saya mengikuti lomba-lomba dahulu-dahulu itu lomba bahasa Indonesia. Jadi pas waktu itu saya berpikir ingin mengikuti lomba bahasa Inggris. Kemudian pas waktu malam itu ada salah satu guru saya yang menghubungi. Katanya saya disuruh untuk mewakilkan dalam lomba ME Awards dan dalam kategori lomba podcast. Pada waktu itu saya masih bimbang soalnya podcast kan harus memiliki ilmu yang betul-betul. Sedangkan saya ini bukan YouTuber, juga bukan selebgram atau apa yang lain. Kok tiba-tiba disuruh menjadi host dalam ajang perlombaan podcast tersebut. Pada waktu itu saya masih mikir-mikir. Saya masih cari referensi di YouTube, podcast-podcastnya Najwa Shihab, Deddy Corbuzier, dan yang lain-lain. Kemudian saya berpikir kayaknya saya mampu, kayak gitu. Terus saya menghubungi guru saya ini. Baik Pak, saya bersedia mengikuti lomba podcast ini. Habis itu, saya dibimbing sama guru saya ini sebagai pembina. Cukup
butuhkan waktu yang cukup singkat, hanya 1 minggu saya berlatih mempelajari materi dan melafalkan intonasi cukup 1 minggu, dan pada hari H saya diajak pembina saya ini untuk langsung rekaman. Dan selama rekaman ini sebenarnya tidak terlalu lama, yang terlalu lama itu persiapannya. Soalnya kan lombanya virtual, lomba podcast. Jadi persiapannya sekitar 3 jam, dan rekamannya itu cuma sekitar 1 jaman sudah selesai, dan itu 1 kali take, alhamdulillah. Itu artinya Mbak Desi ini suka hal-hal yang baru ya, walaupun belum bisa, tapi walaupun belum tahu, tapi interest untuk mencoba gitu ya. Iya, jadi saya itu suka tantangan, suka sesuatu hal-hal yang baru. Misal saya mempunyai info-info lomba-lomba dari Instagram atau dari media sosial yang lainnya, saya itu langsung berpikir, kira-kira saya bisa nggak sih ikut ini? Jikalau saya rasa saya mampu, maka saya mengikuti lomba-lomba tersebut. Sebenarnya saya juga sering mengikuti lomba-lomba dari Instagram, dari Telegram, atau yang lainnya. Cuma ya mungkin hanya sampai 100 besar atau 50 besar, tapi banyak juga sertifikat yang saya dapat dari lomba-lomba virtual. Kalau boleh tahu, konten podcastnya saat itu apa Mbak? Konten podcastnya, isinya apa? Jadi podcastnya itu membawa tema berkarya dan bermanfaat, amunisi kader untuk melintasi zaman. Nah, di situ membahas mengenai kemuhammadiyahan dan jiwa pelajar Muhammadiyah. Kalau menurut Mbak Desi ini sebenarnya pelajar Muhammadiyah itu seharusnya bagaimana di masa yang hari ini kan serba sulit ya, belajar dari rumah, semuanya serba terbatas, bahkan kita tidak bisa berinteraksi dengan teman secara bebas, lalu juga tidak bisa keluar rumah dengan bebas gitu kan. Memang itu kan bagian dari protokol kesehatan. Kalau menurut Mbak Desi sendiri sebenarnya pelajar Muhammadiyah itu harus seperti apa gitu? Pelajar Muhammadiyah. Sebenarnya saya sekolah di Muhammadiyah ini baru di jenjang SMA ini. Jadi dahulu ketika SD dan SMP saya itu berada di sekolah negeri. Dan baru kali ini saya mencoba untuk memasuki sekolah Muhammadiyah. Pertama kali masuk di sekolah Muhammadiyah tentu merasakan kesan yang berbeda. Seperti di Muhammadiyah itu lebih menjunjung nilai-nilai agamanya, pelajaran-pelajaran agamanya itu lebih diutamakan. Dan di sekolah Muhammadiyah, di sekolah saya itu tidak ada pemimpin perempuan selagi masih ada laki-laki. Jadi saya dulu itu saya berkeinginan menjadi ketua umum di saat kelas 11 nanti. Tetapi saya pernah dibilangi sama Bapak Ibu guru, sama Mbak Masai juga, katanya di sekolah ini jangan sampai ada pemimpin yang perempuan jikalau masih ada laki-laki. Jadi ya sekolah di Muhammadiyah ini tentu memberikan kesan yang berbeda sekali. Dari latar belakang saya yang awalnya dari sekolah negeri, bertemu dengan teman-teman yang dari alumni sekolah-sekolah Muhammadiyah, itu tentunya sangat menantang. Apalagi mereka sudah pandai seperti kitab-kitab bahasa Arab atau yang lainnya, sedangkan di sekolah saya negeri dulu tidak ada pelajaran seperti bahasa Arab dan yang lainnya. Untuk pelajar Muhammadiyah sendiri, dalam menghadapi pandemi seperti ini, saya rasa masih fine-fine aja. Soalnya ketika dalam kelas saya sendiri, teman-teman itu juga masih aktif gitu dalam Google Classroom. Jadi sekolah saya itu menerapkan pembelajaran di Google Classroom. Setiap hari absen, setiap hari dikasih materi, dan ada tugas, dikasih tenggat waktu. Mungkin ada beberapa siswa yang kelupaan atau mungkin malas mengerjakan.
Tetapi lebih banyak teman-teman saya itu bisa menjalankan kegiatan daring ini dengan baik, seperti pembelajaran offline pada masanya. Seperti itu. Mbak, ini kan saya lihat ada lomba podcast ya, lalu Olimpiade Ekonomi, sama membaca puisi secara virtual. Bagaimana Mbak Jessi ini bisa belajar dengan cepat? Ini kan baru kelas 10, berarti kan baru masuk ya, sebenarnya baru masuk ke dalam SMA, lingkungan SMA yang memang terlebih lagi ini kan lingkungan SMA yang baru nih, tidak seperti SD, SMP yang sebelumnya. Itu bagaimana proses belajarnya, lalu bagaimana mengejar ketertinggalan gitu kan. Sedangkan kan kalau biasanya kan kalau bahasa anak-anak kan newbie itu kan biasanya diem aja gitu kan, kalau teman-teman newbie itu kan diem lalu coba untuk beradaptasi tapi tidak berani melakukan apa-apa gitu. Mungkin dia bisa berubahnya tuh di kelas 11 misalkan begitu ya. Tapi kalau mbaknya kan tiba-tiba masuk lalu melejit gitu kan. Itu bagaimana prosesnya? Apa proses belajarnya, proses adaptasinya gitu? Untuk lomba-lomba yang pernah saya ikuti, salah satunya lomba podcast itu. Lomba podcast itu saya tidak belajar sendiri, saya bersama teman-teman, ada pembinanya juga, jadi ada pemateri. Saya tinggal membaca dan mencari referensi saja di YouTube. Dan untuk lomba yang membaca puisi virtual itu sebenarnya itu pas waktu saya kenaikan kelas 10. Di waktu bulan Juni, bulan Juli itu lombanya diadakan. Jadi pas waktu itu saya dikasih seperti pamfletnya gitu sama guru saya yang dari SMP. Guru saya ini penulis. Jadi dia mengirim pamflet lomba tersebut ke saya dan berkeinginan saya untuk mengikuti lomba tersebut. Setelah saya baca, oh, lomba musikalisasi puisi. Cuma membaca doang, tidak menciptakan. Dan membacanya itu membaca puisi dikasih tema. Jadi pas waktu itu temanya COVID-19. Pada waktu itu saya sudah berkeinginan untuk mengikuti lomba tersebut. Dan saya juga sudah mencari-cari puisi-puisi di Google, di YouTube bertema COVID-19 seperti itu. Nah, setelah saya mencari-cari, saya kayak tidak ada yang cocok dengan puisi yang di internet. Akhirnya, saya memutuskan untuk membuat puisi karya saya sendiri. Pada waktu itu, saya membuat puisi dan langsung saya take video di rumah dan diedit sendiri, belajar sendiri, dan ketika pengumumannya via live Instagram, itu sore hari, pas waktu disebutkan pemenangnya itu seperti kaget, takjub gitu loh. Soalnya saya mengikuti lomba ini dalam ajangnya itu SMA mahasiswa, sedangkan saya baru kenaikan kelas 10, itu pun ketika bulan Juni. Nah, jadi awal-awalnya saya itu sempat merasa, mungkin nggak akan bisa menjadi juara. Sempat pesimis seperti itu. Terus diumumkan juara ketiga, juara kedua, nggak ada nama saya. Terus kok ternyata juara pertama Jessi Norasandi seperti itu. Terus saya langsung kaget, langsung nyamperin orang tua saya dan ngasih tahu informasi itu. Ini ada lagi pesan dari teman-teman mau bertanya. Berapa kali yang lalu, remeh-temeh juga mau wawancarai kepala sekolah dan bagaimana sih proses pengajaran di masa pandemi gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah, itu kan dari sisi sekolah gitu ya. Bagaimana sih kalau mbaknya nih sebagai siswa ya, cara biar bisa belajar fokus di era pandemi ini bagaimana? Karena kan tidak ada gurunya, lalu juga secara online. Jadi benar nggak sih banyak godaannya gitu kan, lebih banyak bisa buka-buka aplikasi lain, nonton YouTube, nonton Instagram daripada fokus ke pelajaran. Benar nggak sih seperti itu? Kalau untuk pembelajaran via daring, ya saya merasa agak terbebani betul. Soalnya
ketika pembelajaran daring, guru-guru cuma memberi materi tanpa menjelaskan. Dan itu pun para siswa disuruh melihat video atau memahami dalam e-book. Itu kalau saya sendiri menyadari bahwa kemampuan saya dalam bidang akademik rata-rata gitu loh. Nah, ketika pembelajaran daring, saya juga mencari referensi itu di YouTube, di Google. Tidak hanya materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru di Google Classroom tersebut. Bahkan ketika pelajaran seperti matematika, kimia, itu saya sempat sering merasa kesusahan juga, dan ya mencari jawabannya itu ya di Google, terus mencari jawaban dan mencoba memahami materi tersebut. Tetapi kalau saya sampai saat ini khawatir jikalau nanti sekolah offline itu saya nggak banyak paham tentang materi. Soalnya saya memang benar-benar banyak nggak pahamnya. Bukan hanya saya, mungkin teman-teman juga banyak yang nggak paham. Meskipun saya selalu on time mengerjakan tugas, bukan berarti saya memahami betul materi tersebut. Soalnya di Google juga banyak, di YouTube banyak penjelasan. Dan ketika saya melihat penjelasan tersebut, tidak semua penjelasan tersebut bisa masuk di otak saya. Jadi untuk pembelajaran daring, menurut saya lebih membebankan siswa dan lebih membuat siswa-siswi lebih khawatir. Apalagi untuk yang kelas 9 atau yang kelas 12 untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi itu berarti kata kuncinya itu kita harus bisa mandiri ya. Jadi siswanya akhirnya mencari referensi di Google, di YouTube gitu kan. Artinya kalau kita dapat materi dari guru, lalu tanpa kita mencari bahan-bahan referensi lainnya, mungkin makin nggak paham gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi kalau saya hanya mempelajari modul yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di Google Classroom tersebut, saya tidak akan paham. Soalnya materinya juga terlalu rumit gitu loh kalau hanya mempelajari dalam satu modul. Jadi harus cari referensi di internet yang lain. Oke. Tapi kira-kira ada nggak sih godaan untuk lagi belajar kan, karena online pasti kan pakai handphone ya. Itu kita akhirnya buka YouTube, buka Instagram, ada status gitu kan. Itu terjadi nggak sama Mbak Jessi gitu kan? Kalau saya, misal ketika pembelajaran daring, ketika ada tugas atau apa, atau hanya cuma absensi doang, itu kadang saya juga ketika sudah merasa jenuh, sudah merasa bosan, saya juga membuka-buka Instagram buat refreshing sejenak. Dan tapi setelah itu, saya juga kembali ke Google Class tersebut, melihat tugas-tugasnya baru dikerjakan. Jadi saya setiap hari juga kalau pembelajaran daring juga seperti itu. Kadang nonton video YouTube dulu di sela pembelajarannya, terus buka Instagram, buka WhatsApp. Ini tadi kan Mbak Jessi itu punya hobinya membaca dan menulis ya. Boleh diceritakan nggak kenapa suka membaca dan mulai sejak kapan, lalu buku-buku apa yang paling dominan Mbak Jessi baca? Untuk buku-buku yang sering saya baca itu buku motivasi. Jadi saya punya satu penulis favorit, Alfi Syahrin. Saya mengoleksi beberapa bukunya. Memang bukunya itu berisi tentang motivasi-motivasi. Dan satu bukunya yang sangat saya suka berjudul Jika Kita Tidak Bisa Menjadi Apa-apa. Jadi di buku itu menceritakan tentang seorang siswa atau seorang mahasiswa yang harus terus melangkah, harus bisa sukses. Jadi saya itu suka membaca buku motivasi tersebut. Motivasi-motivasi yang lain, soalnya itu bertujuan untuk mendorong diri saya sendiri juga agar lebih semangat untuk meraih sukses. Dan untuk hobi menulis,
Sebenarnya saya tidak terlalu sering juga menulis. Hanya ketika sedang merasa jenuh, merasa bosan, saya sering menulis di diary. Saya bercerita tentang hari ini, apa yang saya lalui, dan makin lama saya menganggap bahwa itu hobi saya. Saya juga ada beberapa guru, ada beberapa kenalan yang berinisiatif untuk membimbing saya, meningkatkan kemampuan saya dalam hal menulis. Kemarin pas waktu Ramadan tahun ini, alhamdulillah saya berhasil menerbitkan satu buku yang berjudul Langkah Hatiku Harus Lebih Baik. Nah, buku itu juga berisi tentang motivasi-motivasi dari saya untuk para pembaca. Terima kasih. Mulai membaca dari sejak umur berapa, Mbak? Dari SMP, Dari sudah SMP. suka membaca. Itu buku pertamanya apa yang Mbak Jessi baca? Jadi pas waktu itu di SMP, saya pas waktu istirahat ke perpustakaan. Ke perpustakaan, iseng-iseng nyari buku. Dan saya menemukan satu buku, ya buku motivasi seperti itu. Terus makin hari kok nyaman membaca, kok suka membaca buku motivasi tersebut. Sampai saat ini saya mencari-cari buku motivasi, saya membeli dan membaca-baca. Soalnya itu juga bertujuan bagus untuk diri saya, mendorong untuk saya lebih semangat lagi. Mbak, kalau boleh tahu, Mbak Jessi ini berapa bersaudara ya? Saya anak pertama, Anak pertama. mempunyai satu adik kandung. Jadi 2 bersaudara ya? Iya. Baik. Baik, mungkin pertanyaan terakhir, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman SMA dan SMK ataupun teman-teman SMP yang lainnya juga, yang bagaimana sih caranya agar kita bisa selalu termotivasi, selalu bersemangat, dan bisa istiqomah di kuadran itu gitu kan? Pesan-pesan untuk para teman-teman dan kakak atau adik-adik, jangan patah semangat, jangan bermalas-malasan. Saya juga dulu pernah kayak merasa malas sekali untuk belajar, merasa patah semangat, soalnya saya rasa saya itu nggak bisa apa-apa gitu loh. Melihat teman-teman, terus saya mikir, apa sih? Saya bisa apa sih? Kalau mereka kan jago ini. Terus saya menemukan jati diri saya sendiri, ya karena termotivasi dari orang lain. Saya juga termotivasi dari Najwa Shihab, atau konten kreator yang lain, atau bahkan teman-teman saya, atau guru-guru saya. Dan itu malah mendorong saya untuk tidak boleh bermalas-malasan. Saya juga pernah menemukan satu quote dari Instagram. Quote-nya seperti ini. Ketika kamu sekarang sedang bermalas-malasan, 7.000 sainganmu sedang belajar. Jadi ketika saya menemukan quote itu, saya langsung tertampar. Jadi ketika saya bermalas-malasan, itu langsung mikir, oh ya, saingan saya di sana sedang belajar. Oh ya, saingan saya di sana sedang mencari pengalaman baru, mencari ilmu. Jadi yang pasti, jangan patah semangat. Jadikan kegagalan itu menjadi sebuah pelajaran. Saya juga pernah banyak sekali sering merasa gagal. Saya mengikuti olimpiade, kompetisi-kompetisi, tidak semua berbuah kemenangan. Jadi, jangan jadikan kegagalan itu membuat kita down dan patah semangat. Tetapi kita dengan kegagalan itu kita bisa membuktikan bahwa kita harus terus maju. Soalnya kita sudah membawa pengalaman dari kegagalan tersebut. Jadi, ya buat teman-teman, jangan patah semangat, jangan bermalas-malasan. Sampai jumpa nanti di gerbang kesuksesan. Mungkin satu lagi, Mbak, apa sih cita-cita Mbak Jessi gitu? Jadi
Kalau pertanyaan ke ini kan, kalau itu kira-kira nanti mau jadi apa gitu kan, apa mau jadi atau mau apa sih harapan terbesar dari Mbak Jessi itu gitu? Harapan terbesar saya kan anak pertama di keluarga. Dan cita-cita saya sendiri itu ingin menjadi seorang presenter. Menjadi seperti wartawan atau apa gitu sejenisnya. Saya sudah berencana ketika kuliah nanti, saya ingin mengambil jurusan ilmu komunikasi. Dan ketika lulus, saya bisa menjadi presenter atau wartawan atau yang lain sejenisnya. Dan di usia saya yang seperti ini, saya masih kelas 10, saya juga sering mengikuti lomba-lomba seperti podcast itu kan juga melatih saya untuk menjadi presenter atau host atau yang lainnya. Cita-cita saya sebagai presenter itu salah satunya yang paling pingin saya wujudkan, menjadi presenter. Oke, baik Mbak Jessi Sandi, terima kasih atas waktunya telah mau berbagi di Ramah Temeh, dan semoga bisa menjadi influencer bagi yang lainnya, agar yang lainnya juga bisa mengikuti jejak Mbak Sandi ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.